Anda ingin cepat kaya? Modal 50.000 bisa menang 5 juta. Kalian tentu tidak asing dengan kalimat-kalimat yang seperti tadi. Kalimat yang jika kalian sampai percaya, tamatlah hidup kalian. Lagian judi kok modalnya kecil terus ngandelin keberuntungan. Alah, cupu itu. Beda dengan mas-mas yang akan saya ceritakan hari ini. Skill bermain kartu yang di luar nalar. Bahkan saat kartu belum dibagi, dia sudah tahu kalau dia akan menang. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Dingin, tenang, dan berbahaya. Tidak seperti penjudi yang rakus dan selalu ingin lebih. Beda. Itu beda dengan William Tell alias Mr. B. Will keliling kasino sana kemari tidak pernah punya niatan untuk menang besar. Prinsipnya satu. Sedikit-sedikit yang penting cuan dan konsisten. Apa yang Will punya bukanlah bakat. Dia berlatih keras. Selama di penjara, ia selalu belajar menghitung rasio kartu demi kartu dengan presisi. Karena selama ini yang ia mainkan adalah blackjack. Jadi Will bisa tahu kartu yang ia ambil selanjutnya adalah kartu kecil atau kartu besar. That's about enough for me. Playing with you. Karena Will tidak punya tempat tinggal tetap, ia pun selalu berpindah dari satu hotel ke hotel lain. Namun dia punya satu kebiasaan unik. Will selalu membungkus setiap perabotan yang ada di kamarnya dengan kain. Selain demi menghilangkan jejak, Will juga ingin menghapus semua memori kelamnya di masa lalu. Segala memori kelam Will berawal dari penjara. Will dulunya adalah pasukan khusus yang bertugas di Afghanistan. Sayangnya, misi tidak berjalan mulus. Dan atasannya sengaja menjadikan Will sebagai kambing hitam dari misi yang gagal itu. Will harus rela mendekam di penjara selama 10 tahun. Kehidupan yang monoton saat di penjara membuat Will tidak bisa berbuat banyak. Hingga akhirnya, Will mulai mengenal kartu. Dan dari sanalah kemampuannya bermain kartu meningkat pesat. Will bisa menebak dengan tepat kartu apa yang akan dibagikan dan kartu apa yang akan keluar setelahnya. Belum lagi di penjara selalu diwarnai dengan kekerasan. Will lebih memilih untuk tidak banyak bertingkah selama di dalam. Ya walaupun dia seringkali jadi pelampiasan emosi bagi para napi lainnya. Segala kenangan tadi adalah alasan kenapa Will selalu berjudi di angka kecil. Will juga selalu bermain di kasino pinggiran dengan hasil yang recehan. Namun kelihayannya tetap membuat nama Will sedikit dikenal oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Joe. Joe mengajak Will untuk melihat turnamen poker. Dan dia memberitahu kalau orang Amerika yang ada di sana adalah dewa judi yang sulit dikalahkan. Namun perhatian Will justru teralihkan pada seorang wanita yang ada di dekat sana. May I join you? I recognize you. We've played before. Yeah. Namanya Linda. Sebelumnya mereka pernah bermain di satu meja yang sama. Linda langsung melontarkan pujian pada Will. Cara Will bermain dan ketenangannya membuat lawan susah menebak apa kartu yang ada di tangannya. Linda awalnya sempat ingin memberi Will modal besar, agar Will tidak terus-terusan main di taruhan yang rendah setiap ke kasino. Jika orang lain bermain demi uang, maka tidak begitu dengan Will, yang hanya ingin menghabiskan waktu saja. Will tahu jika orang-orang di kasino bisa menghasilkan miliaran rupiah dalam semalam. Namun Will juga tahu, kebanyakan dari mereka meminjam modalnya ke kasino. Will tidak ingin mengalami hal yang sama, jadi ia lebih memilih untuk bermain di angka kecil saja. Keesokan harinya, saat Will akan berjudi lagi,
ia tiba-tiba melihat ada konferensi keamanan global yang diselenggarakan oleh instansinya dulu. Will pun datang, dan ia semakin tertarik saat melihat nama Mayor John Gordo akan menjadi pembicaranya. Will lalu masuk. John Gordo menjelaskan tentang sebuah inovasi pendeteksi keamanan yang bisa digunakan negara dalam beberapa tahun ke depan. Namun lama-kelamaan Will mulai bosan dan dia pun segera pergi keluar dari sana. This PowerPoint with a volunteer from the Milwaukee Police. Remember it? Orang asing tiba-tiba menghentikan Will tadi lalu memberi kartu namanya. Will mengambilnya lalu pergi begitu saja. Setelah semalaman memikirkan tentang siapa orang asing tadi, Will coba menghubunginya dan mengajaknya bertemu kembali. Namanya Chico Beaufort. Dan pertanyaan pertamanya untuk Will, apakah kau ingat Mayor John Gordo? Will hanya diam. Chico lalu menyebut jabatan Will saat menjadi pasukan khusus. Will mulai bertanya-tanya, siapa Chico sebenarnya dan apa tujuannya mencarinya? Chico Beaufort adalah anak dari Roger Beaufort. Kata Chico, dulu ayahnya tergabung dalam misi di Afghanistan yang dikomandoi oleh John Gordo. Gordo melatih ayah Chico dengan sangat-sangat keras. Ayah Chico pun trauma dan mengakhiri hidupnya sendiri. Namun ayahnya tidak pernah dikenang, bahkan tak pernah mendapat penghormatan yang layak. Ibu Chico stres melihatnya dan pergi meninggalkan hutang besar untuknya. Dan Chico ingin membalas dendam pada John Gordo. Tujuannya mencari Will hanya satu. Ia ingin punya jalan demi bisa melancarkan misinya. Karena ia yakin jika Will sangat mengenal Gordo. Will sempat tidak mau ikut campur dengan semua urusan Chico. Namun Chico kembali membongkar apa yang terjadi di masa lalu. Chico tahu betul jika Will masuk penjara karena ia dijadikan samsak oleh Gordo. Padahal seharusnya Gordo yang bertanggung jawab dengan segala kekacauan yang ada. Chico terus memaksa Will bergabung. Dan yang ia inginkan ada 3. Capture him, torture him. They made you the fall guy. Will tetap menolak. Ia minta Chico melupakan semua pikirannya untuk membalas dendam. 10 tahun lebih Will sudah memikirkan hal yang sama. Dan semua itu tidak ada gunanya. Will tahu dunia ini tidak adil. Dan Gordo masih akan berkeliaran bebas di luar sana. Tapi semua percuma. Lebih baik lupakan saja. Namun lagi-lagi pikiran Will tidak bisa tenang. Ia lalu memberi Chico tawaran untuk hidup bersamanya. Berpindah dari kota ke kota, dari kasino ke kasino lainnya. Mungkin aku belum bisa membantumu, tapi aku akan mengusahakannya. Chico mengiyakan tawarannya. Dan sejak saat itulah, Chico dan Will selalu bersama-sama. Will lalu bertanya banyak soal diri Chico, mulai dari hutang milik ibunya. Apakah Chico juga punya hutang sendiri? Dan bagaimana kuliah Chico? Tidak ada satupun pertanyaan yang ia jawab dengan gamblang, termasuk kuliahnya yang katanya tidak cocok dengannya. Will lalu bertemu dengan Linda. Ia memperkenalkan Chico pada Linda sebagai partner juniornya. Tapi tujuan Will bukan hanya itu. Will ingin minta tolong pada Linda. Ia sedang butuh uang dalam jumlah besar. Dan Will tahu Linda bisa membantunya untuk mencari turnamen poker yang tepat dengan jumlah hadiah yang sangat besar. Linda langsung tahu turnamen yang tepat untuk Will. Turnamen itu adalah turnamen mingguan poker dunia. Hadiahnya besar dan akan diselenggarakan bulan depan di Las Vegas. Will tertarik dengan turnamen itu dan ia minta tolong pada Linda untuk mengurus semua keperluan pendaftarannya. I bail. 1 year max, then I'm out. Will lalu memberitahu Chico soal turnamen yang akan ia ikuti. Will juga pamer kemahirannya sebagai dewa judi. Skillnya mampu membuat Chico tertegun. Tapi semua yang Chico lihat tadi hanya sebuah pembuka dari rencana sebenarnya. Dan ini adalah tentang John Gordo. Bukan. Will bukan sedang membantu semua rencana Chico soal balas dendam. Will hanya minta Chico berhenti. Tidak ada yang harus dilanjutkan. John Gordo tidak tersentuh.
ia punya kasino besar di Amerika. Dan apa yang ia lakukan dulu seolah ingin menunjukkan seberapa besar powernya di depan bawahannya. Kini Amerika telah melihat namanya sebagai mantan pasukan khusus yang berkuasa dan sulit tersentuh oleh siapapun. Apa yang terjadi padaku dan ayahmu dulu memang menyakitkan. Dan bukannya aku tidak ingin membalas, tapi rasanya itu terlalu gila. Mulai sekarang, kubur semua rencanamu. Cukup bantu aku saja. Seminggu berselang, Will datang ke Las Vegas untuk mengikuti turnamen poker pertamanya. Ratusan penjudi ada di sana. Hanya ada satu gelar yang mereka incar, yaitu gelar sebagai dewa judi dunia. Tapi tidak hanya gelar, ada hadiah 795 miliar rupiah juga bagi siapapun pemenangnya. Persis sesuai dugaan, Will berhasil menang mudah dan tidak ada yang bisa menyaingi kemampuannya. Will selalu yakin bisa menang bahkan sebelum kartunya dibagikan. Will pun menang dan bawa pulang hadiah 795 miliarnya. Linda lalu bertanya-tanya, selain di kasino, apakah tidak ada tempat lain untuk Will mencari hiburan? Tidak ada, kata Will. Satu-satunya tempat yang selalu ia kunjungi hanya dua, hotel dan kasino. Keesokan harinya, Chico bertanya soal Linda pada Will. Mulai dari bagaimana mereka bertemu dan apa yang Will rasakan saat ada di dekat Linda. Karena di mata Chico semalam, Linda dan Will terlihat sangat dekat. Will sebenarnya malas menjawabnya, tapi ia juga tidak bisa membohongi perasaannya. Ada sesuatu dari Linda yang berhasil menghidupkan hati Will kembali. Will tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi sepertinya Will mulai suka dengan kehidupannya sekarang. Will lalu mampir kembali ke tempatnya di Bowie selama 10 tahun. Ia tidak rindu dan tidak ingin kembali ke sana. Namun Will hanya ingin bernostalgia sekaligus mengunjungi teman lamanya yang masih ada di dalam. Setelah Will kembali, Chico tiba-tiba menunjukkan gambar dari Google Street yang menunjukkan lokasi rumah John Gordo. Chico bahkan tahu alamat lengkap sekaligus lewat sisi mana agar ia berhasil masuk dengan aman. Will yang mendengarnya akhirnya muak. Sudah berkali-kali ia bilang yang Chico lakukan berbahaya, namun ia tidak segera berhenti. Belum lagi Chico yang selalu ingin tahu soal hubungannya dengan Linda, hingga Will emosi lalu melempar satu pertanyaan. How long has it been since you seen your mother? I wouldn't know where to find her. It's bullshit. Will mulai emosi dengan Chico, hingga Will tidak mau menjawab lagi apapun pertanyaan Chico soal Linda, sebelum Chico menemui ibunya lagi. Chico akhirnya menuruti kata Will. Ia hanya merasa dekat dengan Will dan ingin tahu banyak hal soal Will. Tahu lebih tepatnya, ia hanya rindu ayahnya dan kedekatan seperti sekarang. Will memahami itu. Namun Will juga memberitahu jika apa yang ada di kepala Chico sangatlah berbahaya. Chico tidak tahu siapa yang ia hadapi, dan lebih baik Chico memperbaiki hubungan dengan ibunya, lalu melupakan semua yang Gordo lakukan. Iya, aku tahu itu memang berat, tapi tidak ada salahnya juga akan memaafkan ibumu dan menemuinya lagi. Setelah semua perahara antara Will dan Chico, ada sesuatu dari diri Will yang berubah. Will mulai melepas semua kain putih yang ada di hotelnya. Will lalu mulai berpindah dari satu turnamen ke turnamen yang lain. Will tidak pernah benar-benar mengincar gelarnya. Yang ia incar hanya hadiahnya. Dan akan ia berikan uang itu ke Chico. Tak peduli lawannya akan menggunakan aksesoris apapun di tubuh masing-masing, Will sudah cukup jeli untuk bisa membaca setiap pergerakan yang ada. Ia yakin bisa menang mudah, setidaknya sampai di final nanti.
Chico kembali ke hotel dengan lebih cepat. Jadi malam ini akan ada waktu lebih banyak untuk Will dan Linda bersama-sama. Linda beritahu Will jika ada sponsor yang tertarik untuk masang logo mereka di jas Will dengan bayaran yang menarik. Will tidak setuju. Ia tidak akan terbutakan oleh uang. Dan ia hanya ingin melakukan hal ini demi Chico. Mau bagaimanapun, Chico adalah anak dari teman seangkatannya di pasukan khusus. Jadi sudah tugasku untuk membantunya. Apalagi Chico juga mulai membuatku terbuka pada dunia luar. Dan tidak terus-terusan memikirkan diriku sendiri yang masih kadang terbebani dengan apa yang terjadi di masa lalu. Linda lalu tersenyum mendengar cerita Will. Dan karena mereka sedang berdua, Linda pun membawa Will ke sebuah taman agar Will ada kegiatan lain selain di kasino. Turnamen berlanjut ke keesokan harinya. Linda dan Chico setia menemani di kursi penonton. Mereka melihat betapa piawainya Will saat memainkan poker dan betapa tenangnya Will membaca kartu-kartu yang ada di tangan lawannya. Call. Setelah selesai bermain, Will lalu mendatangi Chico yang duduk sendirian di bar. Will bertanya, apakah Chico mulai menikmati hidup seperti ini bersamanya? Dan Chico mengangguk. Namun ada satu hal yang mengganjal dalam diri Chico. Chico tahu Will masih akan mengikuti salah satu turnamen yang ada di Los Angeles. Bukan masalah judi ada turnamennya. Tapi masalahnya, kasino itu adalah milik John Gordo. Dan Chico tidak sudi menginjakan kakinya di sana. Chico masih ingin membalas dendam. Dan Chico masih akan terus mencari cara untuk mengeksekusinya. Will naik pita mendengarnya. Will lalu membawa Chico kembali ke hotel. Dan setelahnya, Stay seated! You may wish you'd accept it later. Will tak lagi bisa menahan rasa muaknya pada Chico. Ia buka tas berisi alat-alat penyiksaan miliknya dulu. Chico panik dan mencoba untuk kabur. Tapi Will jelas menahannya. Ia sudah tahu semua kebohongan yang selama ini Chico sembunyikan. Mulai dari hutangnya yang lebih banyak dari yang ia bilang, hingga latar belakang orang tua Chico yang sudah Will ketahui. Asal Chico tahu, Will sebenarnya tidak pernah berteman dengan Roger Beaufort alias ayah Chico. Namun, Will paham deritanya. Will tahu apa yang dialami ayah Chico. Karena itulah Will ingin memberi sebuah penawaran. Pertama-tama, Will menjabarkan dulu kebohongan Chico tentang hutang-hutangnya. Iya, hutang Chico dan hutang ibunya hampir sama banyaknya. Chico juga tidak lulus kuliah. Chico merasa apa yang terjadi di hidupnya karena John Gordo. Dan dia menjadikan Gordo sebagai pelampiasan. Kemarahan yang tak jelas maka akan berimbas pada balas dendam yang tidak tuntas. John Gordo memang bersalah. Tapi Will paham seberapa bahayanya Gordo. Jadi akan lebih baik bila Will memberi Chico uang untuk bayar semua hutangnya dan melupakan nama Gordo selamanya. Uang senilai 1,5 triliun itu bisa menjadi milik Chico. Asalkan ia mau melakukan dua hal. Lupakan Gordo, lalu temui ibumu. Aku tahu di mana ibumu sekarang. Maafkan ibumu dan lupakan semua masalah yang ada sebelumnya. You serious? Yes. Will serius pada ucapannya. Penawaran ini bukan sesuatu yang bisa Chico tolak. Chico wajib menerimanya. Dan Chico tidak boleh membohongi Will apapun itu. Jika Chico berani membohongi Will, maka Will sendiri yang akan mencarinya kemanapun ia pergi.
Aku sudah berjudi besar-besaran demi membantumu. Padahal kau tahu aku suka berjudi diam-diam dan tidak ada yang tahu kan? Jadi tolong, kali ini giliranmu untuk membalas kebaikanku. Yeah, we have a deal. Okay. Let's give her a call. Di satu sisi, Will mulai merasa lega. Namun di sisi lain, Will juga masih jengkel jika melihat Gordo masih berkeliaran bebas. Bahkan Gordo masih dikenal banyak orang karena kejeniusannya. Kejeniusannya untuk penemuan inovasi alat keamanan negara. Tanpa pernah ada yang tahu betapa kejinya Gordo di baliknya. Sedikit rasa jengkel itu sedikit terobati karena Will sekarang punya Linda. Mereka lebih sering bersama. Will juga merasa lega saat tahu jika Chico dan ibunya sudah kembali akrab dan saling memaafkan satu sama lain. Walau baru lewat telepon, tapi katanya Chico akan segera pulang dan memberi kabar lagi dari rumahnya. Kini Will bersama Linda bisa ikut turnamen judi di Los Angeles dengan tenang. Will hanya berpesan pada Linda untuk bawa HP-nya dan memberitahu jika terjadi apa-apa pada Chico nanti. Pertandingan final kali ini akan mempertemukan Will dengan 5 penjudi terbaik dari seluruh dunia. Permainan berjalan mulus hingga menyisakan Will dan orang Amerika yang katanya tidak bisa dikalahkan itu. Will sudah menyiapkan strategi terbaiknya. Dan saat ia ingin mengeksekusinya, Linda tiba-tiba memberitahu jika Chico memberi pesan. Andai saja kau ada di sini, dengan gambar sedang ada di rumah John Gordo. Sebuah pesan yang membuat Will mulai kehilangan fokusnya. I need a minute. Will kembali ke hotelnya. Dan yang ia dapat justru satu kabar yang tidak mengenakan. Terjadi penembakan di rumah John Gordo. Dan yang jadi masalah bukan John Gordo yang jadi korbannya, melainkan Chico Beaufort yang harus dihabisi oleh John Gordo setelah Chico berusaha menghabisinya. Will marah besar. Pertama, ia merasa dikhianati Chico. Namun yang paling marah adalah alasan keduanya. 10 tahun lebih Will memendam semuanya. Sebagai pasukan khusus yang bertugas di negara konflik, jelas akan banyak masalah yang akan dilalui. Hingga akhirnya, salah satu perintahnya berimbas pada satu konflik besar, lalu Gordo menghilang. John Gordo adalah identitas baru setelah konflik tersebut. Nama aslinya adalah John Rogers. Hidup Will banyak yang hancur setelah fitnah dan jebakan yang telah Gordo pasang. Penjara dan cap buruk masyarakat membuat Will tidak bisa pulang ke rumah lagi. Will memang berjudi demi mengisi waktu. Namun, tetap sedikit ada rasa marah yang telah lama diam dan ia abaikan. Gordo harus bertanggung jawab atas apapun yang telah ia perbuat. Mulai dari kehidupan yang kacau, nyawa yang hilang, dan trauma yang babi buta. Will tidak boleh membiarkan Gordo terus bebas seperti orang yang tidak bersalah. Gordo wajib dan harus bertanggung jawab atas semua nyawa yang hilang. Mungkin 10 tahun adalah waktu yang lebih dari cukup untuk membalas semua rasa sakit dan trauma yang Will alami sebelumnya. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk membalasnya. Tanpa peduli bagaimana hasil turnamennya, Will beranjak pergi ke rumah John Gordo. Will datang di waktu yang tepat. Gordo baru saja kembali dari dinasnya. Semua listrik di rumahnya telah dimatikan. Dan Will minta Gordo duduk di sampingnya. Hal pertama yang Will tanyakan adalah soal Chico. Dan dengan dingin Gordo bilang, dialah yang menembaknya, tepat sebelum Chico akan menghabisinya. Dan Will lalu bilang, kau memang tidak pernah merasa bersalah. Dulu kau habisi ayahnya, sekarang anaknya. Roger Beaufort dulu adalah anak buahmu.
Setelah siksaan dan fitnah yang kau bebankan padanya, dia menghabisi dirinya karena trauma yang tidak bisa ia hilangkan. Itu baru Chico dan Roger. Masih ada ribuan pasukan khusus lain yang menderita karena ulah dari John Gordo. Dan aku adalah salah satu korbannya. Tak peduli apa jabatan Gordo dan apa efek bagi Will ke depannya, Will akan membalaskan dendamnya. Sekarang juga. Will akhirnya diringkus polisi dan masuk penjara sekali lagi. Namun sejujurnya, ini bukan masalah baginya. Will sudah pernah mengalaminya sebelumnya. Will tidak hanya menghabisinya, ia juga menyebar semua fakta soal John Gordo yang membackup banyak kasino di Amerika. Belum lagi kasus lama yang menghancurkan nama baik Will dan banyak pasukan lainnya. Will tak butuh waktu lama untuk bebas. Dan sekarang, kasino kembali menjadi tempatnya mengisi waktu. Will sekarang jauh lebih lepas, tanpa dendam dan tanpa beban. Dan permainan kartu juga hanya menjadi selingan. Karena Will sekarang lebih senang menikmati waktunya dengan Linda. Tidak semua dendam harus didiamkan, dan tidak semua amarah harus diredam tanpa sebuah pembalasan. Will udah memendamnya lama, bahkan ia mengalihkannya dengan banyak hal. Bermain kartu, berjudi, dan masih banyak lainnya. Tapi yang namanya dendam, sekali terpancing yang pasti akan berlanjut. Bukan ngajarin yang enggak, tapi kan ya, manusia ya begitu. Akan selalu ada dendam dalam diri kita. Yang membedakan hanyalah soal batas moral masing-masing. Ada yang memilih diam, dan ada juga yang memilih 02. Cocote cuk ngawurtan, cuk baji. Saya kok Gonda Sunate Musra Beglori mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe dan juga mencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup saya bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala dingin. Jadi sekarang tarik nafas kalian, buang, tenggak kopinya, ambil gorengnya dan sebatin aja dulu.